The final episode dari Bin Sigar, kita akan tutup serial dari Bin Sigar untuk mereview produk terakhirnya, yaitu Boslak Maduro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sigar Lover dan Master-Master Sigar yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel saya, Randa Saputra. Channelnya tempat kita belajar bareng tentang Sigar. Yes, finally, akhirnya malam ini kita nge-review produk terakhir dari Bin Sigar, menutup serial dari review produk-produknya Bin Sigar, yaitu malam ini kita akan nge-review Boslak Maduro. Boslak yang series Maduro, teman-teman Sigar Lover. Boslak ini sebenarnya dia ada beberapa series dan ada beberapa bentuknya juga. Cuman malam ini kita akan mereview produk terbarunya Boslak yang series Maduro, teman-teman Sigar Lover. Nah, sebelum itu, buat teman-teman seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya dapat updatean video-video terbaru dari saya. Oke, kita bahas dulu secara singkat tentang Boslak nih ya. Bisa dikatakan Boslak ini adalah salah satu produk yang paling fenomenal di Bin Sigar ya. Artinya dia banyak banget seriesnya. Ada yang ukuran Robusto, ada ukuran Corona, ada ukuran Half Corona, dan yang terakhir ini ada yang series Maduro, teman-teman Sigar Lover. Kenapa dikatakan series Maduro? Karena dia di wrapper colornya ini dia sudah mendekati ataupun sudah bisa dikatakan Maduro. Bisa dikatakan warna wrappernya ini sudah berwarna coklat pekat. Wah, hampir mendekati warna agak nggak hitam, cuman warnanya sudah coklat kepekatan gitu ya. Bisa dilihat di sini tampilan wrappernya bersih dan bisa dikatakan rapi tampilannya. Nah, kita akan review dulu dari awal seperti biasa. Kita review dari packagingnya, teman-teman Sigar Lover. Oke, kalau dari packagingnya sebenarnya untuk single stick Boslak Maduro ini tidak ada packaging yang istimewa. Saya beli satu single sticknya ini hanya di package dalam sebuah bungkus plastik biasa. Sebenarnya dia tidak ada seri satu sticknya, tapi lebih ke satu box gitu ya. Nah, untuk yang Maduro ini dia sebenarnya dikemas dalam satu box isi 6 wooden box yang dibanderol dengan harga Rp550.000. 6 batang ya, teman-teman Sigar Lover. Nah, untuk satu sticknya ini harganya Rp95.000. Jadi untuk packagingnya sebenarnya tidak ada yang istimewa untuk satu jenis produk ini ya, nggak kayak produk-produk Bin Sigarnya lainnya yang dikemas dalam sebuah tub stainless steel ya gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih kurangnya, coba kalau satu batangnya ini ada packaging khusus, ini akan lebih menarik lagi ya. Karena ini jujur nih, dari tampilan wrappernya nih, wah dahsyat banget. Nanti kita akan ulas konstruksinya sampai ke wrapper color ya, teman-teman Sigar Lover. Ya kalau dari packaging sih nggak ada yang istimewa untuk satu batangnya ya, dan juga bahan-bahannya bisa dikatakan dia juga menggunakan bahan Havanasi. Jadi nanti untuk bahan kita skip aja, langsung masuk ke konstruksi Sigarnya. Oke, kita masuk ke konstruksi sigarnya, teman-teman Sigar Lover. Nah, kalau dari konstruksi sigarnya, waduh, ini lumayan padat nih, lumayan padat. Rata padatnya dari ujung foot, body, dan headnya nih rata nih. Terus di wrappernya nih agak sedikit kering, karena mungkin memang dia ke aging sudah lama dan tersimpan sudah lama, jadi agak kering dianya. Terus juga wrapper colornya nih yang saya bilang tadi, kenapa dia dinamakan Maduro. Di bandnya juga ada tulisan Maduro, karena memang wrapper colornya ini sudah masuk ke tingkatan Maduro. Artinya warnanya sudah coklat pekat banget warnanya, dan mungkin ini nanti mempengaruhi dari rasanya juga ya, teman-teman Sigar Lover. Kita belum tahu, nanti kita akan coba. Itu dari bodinya, dari tampilannya pun juga wrapper colornya lumayan bersih, walaupun sedikit ada masih bercak-bercak hitam yang tertera di sini. Terus masih ada kelihatan serat-serat daun tembakaunya yang cukup ketara. Dan ini yang saya agak sedikit takuti ya, ini konstruksinya padat banget. Takutnya nanti drawnya akan sedikit berat nanti ya, teman-teman Sigar Lover. Mudah-mudahan nggak kayak Grand Sigaro kemarin ya. Rasanya enak banget tapi drawnya cukup berat, jadi agak sedikit ya gimana gitu kita menikmatinya gitu ya, teman-teman Sigar Lover. Mudah-mudahan ini drawnya enak ya, teman-teman Sigar Lover. Nah, itu dari konstruksi sigarnya. Cuman di sini agak sedikit lembut ya di bagian footnya ya. Cuman bagian body, bagian headnya keras banget nih, padat banget. Coba saya akan urut-urut dulu. Itu dari konstruksinya. Kita akan lanjut ke sigar size-nya, teman-teman Sigar Lover.
Nah, untuk cigar size-nya ini cukup unik nih. Cigar size-nya itu dia gordito, artinya ukuran dari panjangnya ini itu 127 mm, hampir sama kayak Robusto, cuman dari ring gauge-nya aja yang sedikit besar. Ring gauge-nya ini 54, atau bisa dikatakan 2 cm. Lebih besar sedikit daripada Robusto ya. Kalau Robusto kan 50 ya ring gauge-nya, kalau dia 54. Nah, itu dari cigar size-nya. Terus ini kita akan bahas tentang band-nya ya. Nah, ini band-nya nih, ini malah nasionalis banget menurut saya band-nya, karena di sini ada bendera merah putih. Coba kemarin Grand Cigarro dia bandnya ada bendera merah putih, nanti akan kelihatan nasionalis banget. Sudah packagingnya nasionalis, bandnya juga nasionalis. Sayangnya kemarin bandnya Grand Cigarro tuh hanya putih biasa. Nah, terus di sini ada tulisan Boslak dengan tinta emas, dan ada kuda-kuda di bawahnya itu, kayak desain kuda gitu, tapi bukan kuda, tapi grafis emas biasa gitu ya. Ada grafis emas. Nah, terus di bawahnya ini ada tulisan Maduro, penandanya Maduro. Jadi dia ada dua band ya teman-teman cigar lover. Band pertama itu band merek, nama produknya Boslak dengan ada bendera merah putih, dan di bawahnya tuh ada band kedua yaitu Maduro teman-teman cigar lover. Cukup menarik bandnya, walaupun sederhana. Banyak desainnya, tidak terlalu banyak desain, cuman dia warna emasnya itu sedikit mantap, saya bilang gitu ya, sedikit mewah kelihatannya. Warna merahnya, warna emasnya sedikit mewah, jadi kelihatan mewah. Jadi tampilan bandnya ya teman-teman cigar lover, ini tampilan secara detailnya keren ya. Bentuknya itu kelihatan gede banget, gordito 54 ring gauge-nya, atau 2 cm teman-teman cigar lover. Oke, nanti kita akan review dan kita akan treatment dulu sigarnya supaya kita bisa merasakan aroma wangi dari bodinya, dari sigarnya ini, supaya nanti kita bisa enak nikmatinya teman-teman cigar lover. Oke, kita treatment dulu dengan kita cium sigarnya. Oke. Jujur kalau dari aromanya nggak terlalu strong, nggak terlalu bold, nggak terlalu kuat banget aromanya, tapi sedikit-sedikit samar-samar aromanya seperti El Bomba dan Grand Cigarro teman-teman cigar lover. Aroma-aroma manis, aroma-aroma jasmine tea dan kayu manis gitu ya teman-teman cigar lover. Aromanya nggak terlalu pekat, walaupun memang nggak terlalu pekat, tapi enak banget aromanya. Berbeda dengan karakternya bin cigar pada umumnya ya, yang dimana aroma-aroma salty, aroma-aroma spicy dan bitter itu kuat banget. Ini sama persis kayak aromanya El Bomba teman-teman cigar lover. Kayaknya memang untuk El Bomba, Boslak, dan Grand Cigarro itu memang kayaknya produk ataupun bahannya, raw materialnya itu berbeda dengan bahan-bahannya kayak Sakera, kayak Classy, Maumere, Jember, dan juga Don Agusto ya, yang dimana memang dia bahannya itu agak sedikit bitter kalau kita rasakan. Nah, ini enggak, ini dia aromanya manis, aromanya itu creamy gitu, ada jasmine tea, ada aroma cengkeh juga tipis-tipis. Dia persis sama kayak Grand Cigarro, tapi nggak terlalu kuat aromanya, nggak terlalu bold gitu ya. Nah, nggak tahu nih rasanya apakah juga nggak terlalu bold atau lebih ringan rasanya daripada Grand Cigarro dan El Bomba, kita belum tahu. Nanti kita akan coba. Sebelum itu kita akan pre-light dulu sebelum kita bakar sigarnya. Oke, teman-teman cigar lover, kita punch dulu dia, bolongi dulu seperti biasa. Oke, sudah kita bolongi. Kita coba pre-light dulu dan kita coba rasakan, dan kita coba draw-nya apakah ringan. Wah, karena ini tadi saya bilang ya, bodinya tuh agak tebel, bodinya tuh agak keras. Mungkin dia akan berat draw-nya, tapi kita nggak tahu. Kita coba treatment dan pre-light dulu ya. Kalau dari draw, jujur, ini draw-nya seperti El Bomba, teman-teman cigar lover. Draw-nya nggak kayak Grand Cigarro, draw-nya ringan banget, draw-nya enak banget. Kita nggak perlu powerful untuk ngisap sigarnya, untuk sebelum kita burning ya, tapi ini enak banget, jujur. Tapi kalau untuk rasa sih masih tipis banget rasanya, belum terlalu ketara rasanya itu ya. Apa karena memang dia karena kering dan juga karena aging lama, ini karena kesimpan lama nih di humidor saya sih, hampir sekitar 2 bulan nih ya. Tapi humidor saya juga ada humidifier-nya, nggak tahu nih kok bisa kering seperti ini ya, nggak tahu juga tuh, karena mungkin saya nyimpannya terlalu bawah jadi dia nggak kena kelembapan airnya, jadi nggak kena gitu ya. Tapi nggak tahu juga nih rasanya akan turun apa enggak, kita nggak tahu nih. Kalau dari pre-light pertama rasanya tipis banget, masih ada sedikit rasa-rasa teh, jasmine tea gitu, cuman nggak terlalu kuat teman-teman cigar lover. Ada sedikit rasa-rasa cengkeh juga, dan ada sedikit kelewatan itu ada rasa manis-manis gitu ya, manis-manis kayak anggur gitu juga, dan sedikit aroma-aroma woody juga dia, tapi nggak kuat teman-teman cigar lover. Yuk kita burning dulu, kita cium aromanya, apa yang keluar dari aroma sigar ini ya teman-teman cigar lover. Kita burning dulu sigarnya. Kalau
Kalau dari aromanya agak sedikit mengarah ke aroma-aroma cengkeh gitu ya. Cengkeh, kayu manis juga. Cuman ada sedikit aroma peppery gitu ya. Aroma spicy yang cukup strong juga, cuman nggak terlalu strong. Nah, aroma salty juga, aroma sedikit garam gitu ya, kayak asin-asin gitu. Nah, ini kayaknya rasanya akan sedikit mendekati rasa karakteristik Bean Sigar ya, tapi nggak tahu ya teman-teman Sigar Lover, mana yang akan dia dekati rasanya El Bomba dan Grand Sigaro kah, atau rasa karakternya Bean Sigar. Kita akan coba. Saya akan coba sigarnya biar kita tahu rasanya seperti apa. Oke, let's burning this sigar. First impression, kesan pertama, ini drawnya dahsyat banget teman-teman Sigar Lover. Jujur ini drawnya enak banget. Drawnya ngalahin drawnya El Bomba ini teman-teman Sigar Lover. Drawnya baik, burningnya juga baik karena memang dia agak sedikit kering daunnya, dan juga efek asapnya itu bold banget, tebel banget teman-teman Sigar Lover. Kalau untuk rasa sih rasanya hampir agak sedikit bitter, masih ada bitter sedikit, sama dikit ada sedikit rasa manis kayak kayu manis gitu ya teman-teman Sigar Lover. Dan aroma cengkehnya tuh kuat banget, aroma cengkehnya teman-teman Sigar Lover. Konstruksi rasanya udah mulai medium teman-teman Sigar Lover. Artinya kalau teman-teman mencoba untuk menginhale ataupun meretrohale-nya sudah lumayan panas. Jadi kalau bisa saya sarankan ini untuk satu batang Boss Luck Maduro ini teman-teman menikmatinya dengan cara menikmati sigar pada umumnya saja ya. Jadi nggak perlu di retrohale, nggak perlu di inhale juga, karena memang rasanya juga lumayan kuat di mulut tuh, kuat banget. Rasa bitter yang agak sedikit mendekati bitter teh gitu ya, dan juga ada sedikit rasa manisnya juga teman-teman Sigar Lover. Dan yang saya highlight pertama ini drawnya juara banget, drawnya teman-teman Sigar Lover. Ini drawnya oke banget, konstruksi drawnya mantep banget, bahkan bisa saya bilang ini juara dari produk-produknya Bean Sigar untuk drawnya teman-teman Sigar Lover. Untuk rasa saya masih menerka-nerka ya, dia masih aman rasanya. Di tengah-tengah tuh ada sedikit rasa manis, ada sedikit rasa bitter, ada spicy-nya juga, peppery gitu, ada asinnya juga rasanya. Ini untuk konstruksi rasa nih, dia mengambil tengah-tengah ya, rasa bitternya tipis, rasa asinnya tipis, rasa manisnya tipis, rasa jasmine tea-nya tipis, aroma clove-nya, aroma cengkehnya juga ini strong banget, ada aroma woody juga tipis-tipis. Ini oke banget untuk rasanya. Bisa dikatakan nih apa ya, pemersatunya produk-produknya Bean Sigar, saya bisa bilang ini ya. Pemersatunya, dia mau ngambil karakter rasanya Bean Sigar yang bitter, salty, dan peppery, tapi juga mau ngambil rasa-rasa yang variatif gitu ya. Ada rasa manis, ada rasa creamy-nya juga, ini digabung jadi satu di sini teman-teman Sigar Lover. Ini wah keren nih, untuk Boss Luck nih keren, sumpah. Ini oke banget, drawnya juara, variasi rasanya oke banget, dia nggak main-main. Ini memang sesuai dengan tampilannya teman-teman Sigar Lover. Kalau dilihat dia tampilannya tuh nikmat banget, setelah kita hisap tuh memang bener-bener nikmat banget teman-teman Sigar Lover. Ada sedikit rasa nati juga, baru beberapa kali hisapan ada sedikit rasa kacang-kacangannya juga teman-teman Sigar Lover. Wah ini juara nih, saya bilang ini juara banget. Di bagian ini rasa kacang-kacangannya kuat banget, rasa gurih kacang-kacangannya kuat banget, rasa bitternya terkontrol dengan baik teman-teman Sigar Lover, dan rasa spicy-nya juga mulai menurun, jadi nggak terlalu overpower rasa spicy-nya, jadi nggak terlalu nyegrak banget di tenggorokan. Jadi yang kuat tuh rasa nati, yang gurih-gurih itu ada sedikit rasa-rasa jasmine tea, rasa teh gitu. Kalau ketika teman-teman inhale, itu kerasanya di mulut teman-teman tuh rasa bitter teh gitu ya teman-teman Sigar Lover ya. Bukan inhale ya, tapi dihisap ya gitu ya. Nah ketika teman-teman hisap draw itu pelan-pelan, terus teman-teman cium aromanya, ada aroma nati yang cukup kuat di hidung teman-teman tuh ketika teman-teman hisap gitu ya. Nah ketika teman-teman tahan lama di mulut itu, rasa citrus, rasa jeruk, daun jeruk itu kuat banget teman-teman Sigar Lover. Jadi pas teman-teman exhale keluar, nah itu rasa jasmine tea-nya kuat banget teman-teman Sigar Lover. Nah jadi aroma natinya itu mempengaruhi rasa jasmine tea, bitter jasmine tea-nya itu jadi kayak rasa kayak apa ya, kacang almond dan juga teh yang bercampur padu dengan baik di sini teman-teman Sigar Lover. Ini keren banget. Cuman kalau teman-teman tahan sedikit lama, dia rasanya akan bitter seperti daun jeruk gitu ya teman-teman Sigar Lover. Oke, coba kita pairing dengan kopi rejang lebongnya dari Rahayu Roastery ya. Coba kita pairing dia, gimana rasanya. Mantap banget teman-teman Sigar Lover. Kopi Arabica rejang lebong dari Rahayu Roastery ini. Wah,
the best banget ini malam terindah bagi saya nih, menurut saya nih. Ini oke banget, pasangan yang serasi bagi saya nih teman-teman cigar lover. Teman-teman bisa cobain ya, teman-teman cobain. Saran saya ya, tapi saran saya ketika teman-teman baru beli Boss Luck Robusto, coba di aging dulu selama 2 bulan ataupun 1 bulan. Ini enak banget. Ini saya aging kurang lebih 1 bulan lebih. Ini enak banget teman-teman cigar lover. Terus teman-teman pairing dengan kopi Arabica, dan saya saranin juga kopi Arabica yang punya tasting notes yang fruity ya, yang rasa buah-buahan gitu, yang lebih strong. Ini oke banget, ketemu dengan ini ngeblend banget. Kalau kemarin kan kalau ketemu dengan Grand Cigarro tetap ngeblend, cuman agak sedikit bitter, kopinya agak sedikit strong ya teman-teman cigar lover. Tapi ini keren banget lah, saya bilang. Saya nggak bisa berkata-kata, speechless kalau bahasa gaulnya teman-teman cigar lover. Dan yang saya bener-bener kaget adalah draw-nya. Ini keren banget. Ini konstruksi bodinya ini padat banget loh teman-teman cigar lover. Tapi draw-nya ringan banget. Draw-nya ringan banget, mengalahkan draw-nya El Bomba teman-teman cigar lover. Bahkan mengalahkan produk-produk yang seukuran dengan ringgit 50-an ke atas ya teman-teman cigar lover. Ini oke banget draw-nya. Dahsyat banget draw-nya teman-teman cigar lover. Ringan banget. Tadi juga sekilas ada rasa-rasa seperti rasa dark coklat gitu ya, yang pahit-pahit, agak sedikit manis juga, yang dia berkolaborasi dengan rasa nati teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman draw pertama itu muncul aroma dark coklat dan nati juga. Ketika asapnya masuk menyentuh lidah teman-teman di lidah bagian depan dan bagian tengah, itu rasa nati dan rasa coklatnya bercampur banget gitu loh. Jadi kalau bisa saya simpulkan, saya sederhanakan, rasanya itu rasa gurih, rasa kacang-kacangan, rasa manis dari rasa coklat, rasa bitter dari rasa daun jeruk, dan rasa jasmine tea, dan juga rasanya kayu manis. Nah, untuk aromanya tuh aroma teh, aroma nati, kacang-kacangan, aroma woody, aroma cinnamon, aromanya cengkeh itu bersatu padu dengan baik banget teman-teman cigar lover. Ini oke banget. Buat teman-teman yang sudah pernah nyobain, memang bener-bener enak teman-teman cigar lover. Oke banget. Cuman sayangnya ini konstruksinya sudah medium. Jadi buat teman-teman yang baru beralih dari sigaret ke sigar, dari rokok ke sigar, ini agak sedikit ngegerak ya kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale teman-teman cigar lover. Jadi usahakan untuk menghisap satu batang Boss Luck Maduro itu cukup dengan menghisapnya dan ditahan di mulut saja teman-teman cigar lover. Terus exhale keluarkan saja. Cuman saya ada pernah nyoba yang ukuran Robusto, itu rasanya nggak seenak ini teman-teman cigar lover. Bahkan rasanya itu bisa dikatakan kalau yang ukuran Robusto half Corona itu bisa sama dengan rasanya karakter bin cigar gitu ya. Tapi ini oke banget rasanya. Dan dari sini bisa kelihatan efek burningnya bagus banget teman-teman cigar lover. Terhitung sudah sekitar hampir 20 menit dia sudah mendekati bagian body, sudah masuk ke foot akhir. Ini burningnya cepet banget, burningnya bagus banget, karena memang bagian daun tembakaunya memang cukup kering dengan sempurna menurut saya. Jadi burningnya bagus teman-teman cigar lover. Nah, di bagian ini ketika saya pairing dengan kopi, jadi mempertegas ada sedikit rasa black coffee juga ya, rasa-rasa kopi gitu yang agak sedikit bitter dan agak sedikit asam juga, acidity gitu ya. Jadi kalau kita pairing dengan kopi ini enak banget teman-teman cigar lover. Jadi ke highlight rasa kopinya di sini, dan di kopinya ini juga jadi agak sedikit strong rasa kopinya. Jadi enak banget teman-teman cigar lover. Bisa saya bilang ini nggak ada dominasi rasa yang kuat gitu teman-teman cigar lover. Rasanya tuh memang bener-bener rasanya bisa saling berkolaborasi dengan baik, dan ini enak banget. Perjalanan rasanya enak banget teman-teman cigar lover. Ini bisa dikatakan sampai ke bagian ini nomor 1 untuk produknya bin cigar. Ini nomor 1 teman-teman cigar lover. Dari draw dia oke, dari rasa dia dahsyat juga. Ya, ini ada sedikit rasa kopi, ada sedikit rasa-rasa kayak fermentasi buah-buahan kayak itu ya. Ada rasa sedikit manis, asam, dan juga agak sedikit pahit gitu ya, antara rasa-rasa grape anggur atau juga berry. Jadi rasa-rasanya tuh seperti kopi gitu ya, rasanya tuh fermentasi anggur yang mendekati kayak kopi. Jadi kayak rasa kopi yang punya tasting note rasa anggur gitu teman-teman cigar lover. 30 menit teman-teman cigar lover sudah mulai memasuki bagian body sigarnya, bagian 2/3 dari sigarnya. Rasa dan aromanya mulai strong di bagian ini. Rasa woody, aroma woody-nya semakin strong. Ada aroma-aroma seperti kayu-kayu terbakar gitu. Cuman rasanya yang variasinya masih bertahan, berkolaborasi dengan baik, naik turun rasanya ini oke banget. Draw-nya semakin baik banget. Cuman konstruksi rasanya semakin bold, semakin mendekati full dia, rasanya medium to full. Jadi agak sedikit bener-bener nyegerak kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale. Jadi usahakan untuk tidak menginhale, tidak meretrohale sigarnya ini ya teman-teman cigar lover, karena memang ini sudah mendekati bagian full rasanya ya. Jadi agak sedikit bold rasanya juga. Jadi usahakan tetap menikmati sigarnya dengan menikmati sigar pada umumnya saja gitu ya. Kita tahan di mulut terus kita exhale, kita buang keluar gitu ya teman-teman cigar lover. Kalau tadi ketika teman-teman hisap di bagian foot mendekati body itu, ketika teman-teman puffing gitu ya, aroma yang muncul tuh aroma nati dan aroma-aroma seperti aroma dark chocolate
rokok gitu. Nah di bagian body ini dia ketika teman-teman puffing itu muncul aroma woody dan aroma-aroma seperti daun jeruk gitu ya, yang kebakar gitu, yang agak sedikit kayak daun-daunan gitu ya yang kebakar gitu teman-teman Cigar Lover, dan kayu-kayu yang terbakar gitu ya. Cuman nggak mengganggu, aromanya masih enak gitu ya. Ada aroma natinya tetap masih agak sedikit tipis-tipis gitu ya. Nah di bagian ini juga rasa manisnya agak sedikit menurun teman-teman Cigar Lover, tidak terlalu manis gitu ya, tidak semanis di bagian awal tadi. Sini rasanya lebih ke arah rasa gurih kacang-kacangan gitu. Ada sedikit rasa-rasa seperti rasa kopi dan rasa teh yang agak sedikit bitter juga, yang asam-asam juga. Ada sedikit rasa fermentasi seperti fermentasi anggur gitu ya, yang rasanya agak sedikit asam, agak sedikit manis, tapi nggak kuat manisnya, tapi agak sedikit kecut gitu ya rasanya. Jadi nggak kuat di arah manisnya, nggak terlalu kuat, agak sedikit menurun di rasa manisnya. Dan rasa-rasa cinnamon, rasa cengkeh itu agak sedikit menurun di bagian ini. Ini oke banget perjalanan rasanya, ini mantep banget teman-teman Cigar Lover. Dan juga rasa spicy-nya di struktur sigar ini spicy-nya tidak muncul dengan strong gitu loh, tidak muncul dengan kuat teman-teman Cigar Lover. Spicy-nya tuh muncul samar-samar aja di awal-awal tadi, sama aroma-aroma spicy itu muncul ketika kita burning di awal aja ya teman-teman Cigar Lover. Ketika perjalanan rasanya itu spicy-nya nggak mendominasi, tidak muncul dengan kuat gitu ya rasanya dan juga aromanya. Bahkan bisa dikatakan kalau teman-teman tidak terlalu merasakan gitu ya, spicy-nya nggak ada, spicy-nya tipis banget, rasa peppery, rasa merica itu tipis banget rasanya. Kalau teman-teman yang suka dengan karakteristik, tidak suka dengan karakteristik yang spicy, yang pedas gitu ya, ini bisa dipilih teman-teman, ini bisa dipilih. Walaupun tetap ada kalau teman-teman mendetailkan ya rasanya tuh ya, dirasakan dengan bener-bener itu ada sedikit tipis-tipis rasa spicy-nya di lidah tuh ada sedikit, cuman nggak di tenggorokannya, cuman lidah aja rasanya itu teman-teman Cigar Lover. Draw-nya semakin baik, burningnya juga semakin baik di bagian body ini, bahkan tidak ada bagian-bagian yang draw-nya tuh berat teman-teman Cigar Lover. Draw-nya dari bagian foot sampai bagian body ini perfecto banget, rasa juga perfecto banget. Ini oke banget menurut saya sih. Ini cepet banget burningnya, ini cepet banget, bagus banget, perfect banget burningnya menurut saya sih, perfect banget, rata dia burningnya tuh rata di bagian kanan kiri tengah itu rata semua teman-teman Cigar Lover. Ini bisa dilihat rata burningnya, tidak ada miring, tidak ada bagian tidak terbakar, itu terbakar dengan sempurna teman-teman Cigar Lover. Di bagian ini juga mulai muncul sedikit-sedikit rasa salty itu ya, rasa garam, rasa asin-asin gitu ya, yang sedikit muncul pelan-pelan, dia mendominasi juga, ingin tampil juga rasanya, cuman nggak mengganggu, rasa asinnya tuh nggak terlalu mengganggu teman-teman Cigar Lover, karena sudah tertutupi dengan rasa kecut, rasa bitter seperti kopi dan daun-daunan gitu ya, sama ditambah ada rasa-rasa nati, kacang-kacangan dan fermentasi kayak anggur gitu. Jadi rasa asinnya tuh nggak terlalu mengganggu menurut saya sih. Rasa asinnya cukup memberikan warna rasa lain ketika teman-teman menghisap sigar ini ya. Di bagian body itu sudah mulai muncul rasa asin. Ada sedikit rasa spicy juga yang mendampingi rasa asinnya teman-teman Cigar Lover. Jadi kayak garam dan merica bercampur dengan baik di sini ya. Tapi nggak terlalu mengganggu sih rasanya. Jadi oke lah, rasanya ini oke banget menurut saya sih. Karakternya Bin Cigar seperti ini. Ketika mulai masuk ke bagian body itu dia biasanya draw-nya mulai sedikit panas. Apalagi dengan draw yang seperti ini ya, draw yang cukup ringan menurut saya itu panasnya terasa banget. Jadi teman-teman usahakan untuk menurunkan intensitas ataupun power teman-teman ketika teman-teman puffing gitu ya. Coba untuk mengurangi power teman-teman puffing pelan-pelan aja supaya efek burningnya nggak terlalu panas di mulut dan bibir teman-teman gitu ya. Biar enak, tetap enak. Karena memang di bagian body ini biasanya Bin Cigar efek burningnya juga lumayan panas. Nggak cuma Bin Cigar, tapi hampir semua sigar dengan draw yang ringan seperti ini biasanya efek burningnya juga lumayan panas gitu teman-teman Cigar Lover. Konstruksi asapnya juga ini bold banget. Jadi bener-bener kita enjoy dan menikmatinya banget. Dalam menikmatinya enjoy banget nih teman-teman Cigar Lover. Enjoy banget kita. Jadi kerasa banget kita menikmati sebatang sigar tuh, kerasa banget teman-teman Cigar Lover. Asapnya yang tebal, konstruksinya yang ringan, burningnya yang bagus. Jadi nggak bosen. Intinya kita nggak bosen menikmati teman-teman Cigar Lover. Ditambah lagi dengan rasanya yang wah keren banget nih. Bisa dibilang keren banget teman-teman Cigar Lover. 1 jam pas sudah memasuki bagian head. Wah, ini prediksi saya salah. Tadi saya bilang sebelum 1 jam bakal habis, tapi dia 1 jam baru masuk ke bagian head. Perjalanannya cukup, ya nggak lama sih sebenarnya teman-teman Cigar Lover, karena panjangnya juga cukup lumayan panjang, 127 mm ataupun 12,7 cm dengan ring gauge 54. Di bagian head ini draw-nya semakin baik banget. Cuma kekurangannya adalah efek burningnya lumayan panas teman-teman Cigar Lover. Nah, di bagian ini juga rasanya cenderung menurun semua. Yang muncul hanya rasa spicy, bitter, dan juga asin teman-teman Cigar Lover. Rasa
karakternya bin sigar pada umumnya teman-teman cigar lover. Jadi variasi dan kolaborasi rasa tadi yang muncul itu semuanya menurun, semuanya cenderung grafiknya menurun teman-teman cigar lover. Ya wajar saya bilang di video-video saya sebelumnya, wajar kalau di penutupan itu biasanya akan cenderung menurun rasanya, cenderung kembali ke rasa-rasa sigar pada umumnya, bitter, spicy, asin gitu ya, dan rasa-rasa seperti rasa-rasa earthy, rasa tanah-tanah lembab gitu ya teman-teman cigar lover. Itu wajar karena biasanya di penutupan itu dia biasanya juga bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang umum biasanya, dan juga biasanya kalau saya nggak salah ya, bagian food, bagian head itu kan bagian sering terkena udara gitu ya, jadi dia biasanya akan terfermentasi biasanya juga dengan baik ketika teman-teman aging sigarnya. Dan biasanya di bagian itu, di bagian head itu karena tertutup juga, kadang-kadang dia terfermentednya cukup lama jadi teman-teman cigar lover, jadi mungkin akan menurun, cenderung rasanya akan sedikit menurun teman-teman cigar lover, mungkin ya seperti itu kalau saya nggak salah baca juga teman-teman cigar lover. Jadi wajar kalau masuk ke bagian head tuh rasanya cenderung standar, cenderung balik ke seperti rasa-rasa sigar pada umumnya ya, karena itu tadi ya, biasanya di akhir-akhir itu memang seperti itu teman-teman cigar lover. No problem, overall ini oke banget, overall ini dahsyat banget rasanya di awal, oke banget, variasi rasanya sangat bagus banget, dan juga draw burningnya ini oke banget teman-teman cigar lover. Dan juga ini kerennya, sampai di bagian head dia nggak muncul aroma smoky, aroma gas, aroma yang seperti gas yang agak sedikit mengganggu tuh nggak muncul teman-teman cigar lover. Ini aman, aromanya enak banget. Di bagian ini muncul aroma woody, muncul aroma earthy, tanah-tanah lembab seperti itu ya teman-teman cigar lover ya. Jadi aroma kayak nati, kacang-kacangan, aroma coklat, dan aroma jasmine tea itu menurun, menghilang, dan digantikan dengan aroma woody dan aroma earthy ya teman-teman cigar lover. Nggak ada aroma smoky yang mengganggu, dan nggak ada rasa-rasa gas gitu ya yang mengganggu di mulut gitu ya teman-teman cigar lover. Nanti kita akan simpulkan semua kelebihan dan kekurangannya, dan juga poinnya berapa yang saya akan berikannya teman-teman cigar lover. Sama seperti saran-saran saya di video-video sebelumnya, di bagian head ini usahakan kontrol untuk memberikan power puffingnya teman-teman cigar lover. Ditambah lagi nih drawnya juga cukup bermain ringan, jadi supaya nggak panas burningnya, teman-teman turunkan power ketika teman-teman puffing gitu ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan teman-teman nikmati, karena efek ketika teman-teman memberikan power yang cukup pelan gitu jadi enak banget, bitter dan spicy-nya itu bertabrakan dengan enak banget tuh di lidah teman-teman. Ketika masuk, asapnya masuk ke lidah teman-teman, spicy-nya duluan muncul di ujung lidah, kemudian di bagian pangkal lidah tuh muncul rasa-rasa bitter seperti daun-daun pepaya gitu teman-teman cigar lover, enak banget. Kemudian teman-teman exhale keluar, yang tertinggal rasa bitter dan asin gitu ya teman-teman cigar lover ya. Jadi usahakan di bagian head teman-teman kasih kontrol powernya, jangan terlalu powerful karena akan panas nanti efek burningnya teman-teman cigar lover, dan akan mengganggu di mulut teman-teman dan di lidah teman-teman. Yang paling terasa adalah di lidah teman-teman ketika teman-teman terlalu powerful ketika puffing ya, yang akan terasa di bagian lidah panas banget. Jadi usahakan dikontrol ya untuk powernya ya. Dan juga di bagian head ini bitternya nggak terlalu kuat, spicy-nya juga nggak terlalu strong, salty-nya juga nggak terlalu strong, jadi nggak terlalu mengganggu teman-teman cigar lover. Rasanya cukup standar, cukup masih enak, cukup acceptable kita nikmati di bagian mulut gitu ya teman-teman cigar lover. Nggak bitter, nggak spicy, nggak salty banget yang bold gitu ya. Jadi ini sampai ke bagian head pun dia masih bisa dinikmati dengan cara menikmati sigar seperti pada umumnya teman-teman cigar lover. Di bagian head ini walaupun rasanya bitter, asin, dan juga rasa spicy, dia sedikit-sedikit muncul rasa nati, kacang-kacangan teman-teman cigar lover. Muncul timbul-timbul rasa kacang seperti kacang almond yang disangrai teman-teman cigar lover. Jadi ada sedikit rasa gurih-gurihnya juga teman-teman cigar lover di bagian headnya ini. Ini enak banget nih. Ini bener-bener mengejutkan di bagian head. Biasanya di bagian head tuh hanya muncul rasa bitter, asin, spicy gitu ya, ataupun bisa dikatakan hambar seperti rasa tembakau pada umumnya. Tapi untuk Boslak Maduro ini dia masih muncul rasa nati, kacang-kacangan sedikit timbul di bagian ini teman-teman cigar lover. Nah itu nggak tahu tuh, mungkin karena memang dia sudah crafting dengan baik sampai ke bagian head, jadi rasanya pun juga bervariasi sampai ke bagian head ini teman-teman cigar lover. Wah ini dahsyat banget nih teman-teman cigar lover. Ini nggak tahu nih nanti di akhir, di bagian head akhir tuh akan muncul rasa apa lagi ya teman-teman cigar lover, kita belum tahu nih. Kita akan coba sampai batas mana karena ini udah lumayan panas ya. Jadi saya akan mencoba bagian terakhir mana yang saya udah nggak kuat untuk menghisapnya teman-teman cigar lover. Efek burningnya sudah lumayan panas, jadi saya putuskan untuk menghabiskan di sini saja 1 jam 15 menit untuk satu batang Grand Sigaro dengan variasi rasa yang cukup baik, drawnya yang cukup oke, dan konstruksi pembakaran dan burningnya yang cukup bagus juga. 1 jam 15 menit hisapan terakhir.
Oke teman-teman Sigar Lover, itu tadi the final episode dari rangkaian produk-produknya Bin Sigar, ditutup dengan produknya yang terakhir yaitu Boss Luck Maduro. Terhitung sudah 8 produknya Bin Sigar yang sudah saya review ya, produk-produk fancy produknya Bin Sigar yang sudah saya review. 1 jam 15 menit saya mengkonsumsinya dengan jeda waktu sekitar 15-20 detik, ya waktu yang cukup tidak terlalu singkat ya saya bilang, tapi lumayan standar waktunya 1 jam 15 menit untuk ukuran Gordito dengan ring gauge 54 ataupun 2 cm dan lengthnya, sigar lengthnya itu sekitar 127 mm. Ini menurut saya sigar yang perfect banget, konstruksi rasanya perfect banget, burningnya bagus banget, efek asapnya juga bagus banget, dan rasanya itu loh, variasi rasa dan kolaborasi rasanya the best banget teman-teman Sigar Lover. Bahkan bisa saya bilang ini produknya Bin Sigar nomor 1 menurut saya sih untuk dari produk-produk yang lainnya. Ini oke banget buat teman-teman yang pengen nyobain, bisa cobain, dan ini juga bisa teman-teman cobain untuk daily sigar juga karena ini drawnya enak banget, jadi nggak terlalu bosan teman-teman menikmati sigarnya teman-teman Sigar Lover. Oke, nanti kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Balik lagi, ini subjektif, disclaimer, ini subjektif penilaian saya. Buat teman-teman yang punya penilaian lain untuk 1 batang Boss Luck Maduro bisa tulis di kolom komentar, bisa diskusi bareng. Oke, kita masuk ke kelebihannya dulu. Oke, nah, untuk kelebihannya teman-teman Sigar Lover, teman-teman sudah pasti tahu ya apa aja kelebihannya. Ya, ini menurut saya ini perfect saya bilang. Dari drawnya oke, dari burningnya oke, dari asap yang dihasilkannya juga oke. Jadi bisa dikatakan ini sigar dengan konstruksi yang sangat baik teman-teman Sigar Lover. Nggak ada cacatnya nih, dari bagian foot sampai bagian head itu nggak ada gagalnya untuk burning, draw, dan efek asapnya. Sempurna banget untuk konstruksinya, ini oke banget. Yang kedua adalah konstruksi rasa teman-teman, variasi kolaborasi rasanya dari bagian foot sampai bagian head ini oke. Walaupun memang ditutup dengan bitter, tapi di bagian akhir dia muncul lagi rasa natinya, jadi mengkolaborasikan rasa bitter, spicy, salty, asin gitu, dan ditutup dengan rasa ada natinya teman-teman Sigar Lover. Ini konstruksi rasanya ini oke banget, variasi rasanya oke banget, sama aromanya juga the best banget. Ini perfect menurut saya, ini sigar perfect. Walaupun perfect pasti ada kekurangannya teman-teman Sigar Lover. Nah, nanti kita akan bahas kekurangannya. Oke. Nah, kalau dari kekurangannya cuma satu. Karena ini sigarnya rasanya udah oke banget, ditambah nggak ada efek smoky juga gas gitu ya. Cuman kekurangannya adalah konstruksi dari rasanya yang sudah mendekati medium to full. Jadi kalau teman-teman nggak sengaja ke inhale, ada teman-teman mencoba untuk meretrohale, ini lumayan berat, lumayan bold rasanya. Jadi buat teman-teman yang dari sigaret, dari rokok ke sigar baru beralih dari sigaret itu, kalau nggak sengaja ke inhale akan kaget. Rasanya agak sedikit berat ya, ataupun agak sedikit panas ketika teman-teman ke inhale itu teman-teman Sigar Lover. Jadi saya sarankan untuk Boss Luck Maduro ini untuk tidak di inhale ataupun di retrohale, cukup nikmati dengan menikmati sigar pada umumnya. Yang lain overall ini oke banget, ini mantap banget, bahkan bisa dikatakan ini perfect banget menurut saya. Nah, untuk nilai ini saya kasih 8,5 teman-teman Sigar Lover, atau bisa saya bilang ini nilainya 9 teman-teman Sigar Lover untuk 1 batang Boss Luck Maduro ya. Oke, balik lagi, tapi ini disclaimer ya, ini penilaian saya. Teman-teman bisa punya penilaian lain yang berbeda dengan saya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya dari awal sampai akhir dan sudah like juga subscribe channel saya. Terima kasih sekali lagi. Bisa share video ini ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu dan bisa belajar bareng tentang sigar bersama kita. Terima kasih juga buat master-master sigar yang sudah mendukung channel saya, sudah memberikan kritik dan saran buat saya, terutama buat diri saya untuk mereview sigar. Mudah-mudahan kedepannya saya akan selalu update informasi, selalu menambah wawasan saya tentang sigar supaya teman-teman yang lain ingin belajar tentang sigar bisa menambah wawasannya juga. Pesan saya buat teman-teman yang ingin mencoba sigar, cobalah sigar produk-produk lokalnya kita supaya sigar lokal kita semakin mendunia, semakin dikenal dan semakin dinikmati dan disukai oleh orang-orang di Indonesia khususnya dan orang-orang luar negeri. Orang-orang bule semuanya bakal suka dengan produknya kita. Pesan saya juga buat teman-teman yang baru berumur 18 ataupun belum berumur 18 tahun, bisa skip dulu videonya, jangan coba-coba produknya dulu ya. Teman-teman harus umur 18 tahun dulu. Dan buat teman-teman yang nggak suka dengan dunia tembakau, bisa cari video lain. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Tungguin video-video saya selanjutnya. Nanti tanggal 1 Februari saya akan umumkan pemenang giveaway Orlok DNT Series-nya Om Leo. Ditunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.